Hasil pembangunan model, infrastruktur, dan aplikasi tata kelola perguruan tinggi tersebut telah dicobakan implementasinya secara bertahap pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum Unhas dengan asumsi untuk infrastruktur yang tidak dilakukan pengujian secara mendalam diberikan nilai rata-rata antara 0,25 sampai dengan 0,5. Adapun hasil pengukuran tahap pertama secara keseluruhan skor GUG Unhas tahun 2019 adalah 73,947 atau termasuk dalam predikat cukup baik dengan rincian sebagai berikut. Aspek 1, komitmen dan kebijakan tata kelola sebesar 5,25 atau capaian 75%. Aspek 2, partisipan sebesar 62,768 atau capaian 78,46%, yang terdiri dari subaspek MWA sebesar 19,173 atau capaian 79,89%, SA sebesar 12,059 atau capaian 75,37%, dan rektor sebesar 31,536 atau capaian 78,84%. Adapun skor aspek 3, pengungkapan informasi dan transparansi adalah sebesar 5,929 atau capaian 74,11%, dan aspek 4 aspek lainnya adalah nihil atau capaian 0%. Berikut kami sampaikan beberapa area tata kelola yang capaiannya belum optimal atau 100% hingga masih memerlukan langkah-langkah perbaikan atau area of improvement oleh seluruh organ atau unsur terkait di lingkungan Unhas, yaitu aspek komitmen dan kebijakan. Perguruan tinggi belum memiliki pedoman tata kelola yang baik yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Perguruan tinggi belum menunjuk seorang pejabat atau petugas sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Perguruan tinggi belum melakukan asesmen terhadap pelaksanaan GUG dan review secara berkala. Subaspek MWA, belum ada kebijakan, pedoman, dan prosedur pengangkatan anggota komite audit atau KA. Dalam piagam KA tidak ada pengaturan tentang pemilihan dan pengangkatan komite audit. Dalam program kerja tahunan KA tidak mencakup kegiatan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian manajemen dan self-assessment kinerja KA. MWA belum menyusun laporan pengawasan atas kinerja SA dan rektor yang disampaikan kepada Menteri. Subaspek SA, Unhas belum menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan kode etik sebagai referensi dalam setiap penyusunan dokumen kode etik. Dalam laporan tahunan SA tahun 2019, tidak disajikan data perbandingan antara realisasi dengan program kerja yang telah ditetapkan dan tidak mengungkapkan adanya perubahan komposisi SA yang terjadi selama periode tahun 2019. Subaspek rektor, SPI Unhas belum pernah secara formal melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang dituangkan dalam Internal Control Report. Sampai dengan tahun 2019, belum ada kebijakan secara resmi tentang manajemen risiko yang diterapkan di lingkungan Unhas. Belum ada unit atau fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko dan belum ada kegiatan yang memantau program manajemen risiko. Kalaupun ada pertimbangan risiko atas berbagai pengambilan keputusan oleh organ utama maupun unit kerja di bawahnya, namun hal tersebut belum berdasarkan pertimbangan risiko yang terstruktur hasil dari manajemen risiko. Jumlah personil yang ditugaskan dalam SPI Unhas belum sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI, dan para auditor SPI Unhas belum memiliki pengetahuan dan keahlian yang diakui asosiasi profesi yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat profesi sebagai auditor internal seperti CIA atau KIA. Dalam menyusun program kerja tahunan pengawasan intern, SPI belum menggunakan pendekatan resiko atau risk-based audit, karena sampai dengan saat ini Unhas belum menerapkan manajemen resiko. Aspek lainnya, capaian skor aspek lainnya diperoleh apabila sebuah perguruan tinggi telah dijadikan contoh atau benchmark dalam praktik tata kelola perguruan tinggi yang baik bagi perguruan tinggi lainnya, dan capaian skor dari setiap aspek GUG telah melebihi 85% atau berada dalam predikat baik. Dalam hal ini, mengingat Unhas belum banyak berprestasi dalam bidang tata kelola perguruan tinggi dan seluruh aspek GUG belum melebihi 85%, maka untuk aspek lainnya belum dapat diberikan skor. Terdapat hal yang perlu dikemukakan terkait dengan komitmen untuk ber-GUG. Dalam Renstra MWA periode 2017 sampai dengan 2022, terdapat penetapan target salah satu program strategis MWA berupa pencapaian skor GUG di atas 85. Sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan MWA tahun 2019, telah dibentuk tim yang diketuai Ketua Komisi 1 yang bertugas menyusun pedoman dan instrumen serta peraturan-peraturan terkait GUG yang kelak digunakan sebagai dasar pelaksanaan GUG di Unhas. Fakta tersebut menambah keyakinan kami bahwa ide atau gagasan pembangunan sistem pengukuran tata kelola perguruan tinggi yang dikembangkan melalui proyek perubahan atau proper ini akan dapat segera diimplementasikan. Setidaknya di Unhas yang menjadi lokus piloting proper, tidak berhenti sampai sebatas ide atau gagasan saja. Fokus Group Discussion Proyek Perubahan Pembangunan Sistem Pengukuran Tata Kelola Perguruan Tinggi 22 Oktober 2020.
kami atas nama pimpinan BPKP mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di lingkup Inspektorat Jenderal Kemendikbud, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Juga ucapan terima kasih kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan segenap jajarannya, serta para peserta FGD dari lingkup perguruan tinggi yang hadir pada pagi atau siang hari ini, serta juga kepada para perwakilan BPKP yang sudah ikut mendorong terlaksananya fokus group discussion ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara FGD ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah dalam perbaikan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia menuju good university governance. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion pengukuran tata kelola perguruan tinggi dengan ini secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polhukam PMK BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu sekalian yang juga hadir bersama saya di sini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi tadi mengenai latar belakang dari proyek perubahan ini, kondisinya memang yang menjadi latar belakang sama seperti yang disampaikan Pak Deputi. Saya mungkin tidak mengulangi lagi, tetapi ada beberapa poin memang yang perlu saya garis bawahi, bahwa yang pertama, ada visi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam 5 visi dan 7 agenda serta 7 perintah, yaitu Indonesia Maju tahun 2020 tahun 2024. Kemudian ada juga peta jalan pendidikan tahun 2020 tahun 2035. Kemudian juga yang tadi juga sudah disampaikan bahwa kebijakan untuk pendidikan ya termaktub di dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian regulasi yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan khusus untuk pendidikan tinggi ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Kemudian terkait juga rencana kerja pemerintah di tahun 2021 yang antara lain menekankan kepada fokus peningkatan sumber daya manusia, kapasitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir tentunya dalam konteks untuk melaksanakan proyek perubahan ini adalah mandat yang diberikan kepada BPKP. Pertama, saya mengapresiasi dari idenya Pak Arman Harahap. Idenya Pak Arman menurut saya bagus banget. Jadi measurable itu lah, measurable. Jadi tidak mengurangi debat lah antara auditor dengan auditi gitu. Terima kasih Pak Arman. Selamat Pak Arman. Bagus terus. Perkenalkan nama saya Mulya Parmono selaku Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Arman, dan saya memberikan apresiasi dan mendukung proyek perubahan pembangunan sistem pengukuran tata kelola perguruan tinggi oleh Pak Arman, Kepala Perwakilan DKI Provinsi Sulawesi Selatan. Saya yakin bahwa Pak Arman mampu untuk melaksanakan proyek perubahan ini dengan baik dan nantinya dapat diimplementasikan di BPKP dan khususnya di perguruan tinggi. Ya betul, memang pengukuran ini sudah cukup komprehensif. Secara keseluruhan ini luar biasa, dan saya pikir ini adalah terobosan bagus. Ya, ini pasti akan didukung oleh semua pihak yang memang berkenan untuk membangun good
governance itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan saya nih, sobat saya, Pak Arman Sari Harhab, beserta tim, ya, kami mengucapkan apresiasi, saya pribadi mengucapkan apresiasi terhadap rencana proyek perubahan yang disampaikan oleh Bapak, ya. Dan tadi saya juga sudah mendengar banyak tanggapan dari teman-teman di perguruan tinggi yang intinya yang bisa saya tangkap adalah ini bisa menjadi tools yang benar-benar efektif, ya, untuk menilai tata kelola di perguruan tinggi, ya. Ya, saya kira ini kita berharap sekalipun UNHAS jadi ya yang pertama barangkali kerjasama dengan BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi kita berharap ini bisa menjadi pilot proyek, ya, untuk seluruh Indonesia, ya, karena kita berharap perguruan tinggi ini harus menjadi satu institusi yang terdepan menunjukkan tata kelola perguruan tinggi yang memenuhi kriteria yang disampaikan tadi Pak Arman. Nah, terima kasih Pak Arman, mudah-mudahan pengukuran yang dilakukan ini bisa segera selesai dan menjadi panduan di UNHAS dalam pengelolaan tata kelola Universitas Hasanuddin. Kita ini barangkali dengan itu bisa memantapkan lagi bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu bisa lebih kredibel, ya. Prinsip-prinsip itu terpenuhi karena perguruan tinggi saya kira seperti UNHAS akreditasinya sudah A, ya, pengelolaan keuangannya sudah WTP, tetapi butuh barangkali tata kelola yang berbasis GUG, ya. Kalau ini tiga-tiganya lengkap ini, saya kira perguruan tinggi itu memenuhi syarat kriteria transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengelolaannya bisa lebih kredibel barangkali. Nah, terima kasih Pak Arman yang sudah memberikan banyak gagasan dan ide-ide masukan kepada Universitas Hasanuddin, dan mudah-mudahan UNHAS bisa menjadi model nanti kalau ini dijadikan pilot proyek. Apalagi tadi ada dari Ban PT, ada dari Dikti, mungkin kerjasama bisa lebih dikembangkan kepada Menpan juga barangkali, Menpan dengan Dikti barangkali, ya, supaya ini bisa menjadi satu pola pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia berbasis pada GUG. Pak Arman, terima kasih yang sudah banyak memberikan inspirasi dan masukan bagi kami di UNHAS. Semoga pengelolaan ini bisa lebih baik dan lebih baik ke depan. Saya pikir itu untuk jangka pendeknya Pak Arman itu sudah bisa dilakukan karena itu yang bisa diterapkan, karena saya lihat juga itu instrumennya hampir sama dengan instrumen yang dipakai penilaian mempan zona integritas WBK. Kebetulan UNHAS tahun ini masuk dalam penilaian zona integritas WBK dan siap mendukung proyek perubahan Pak Arman ini. Semoga nanti dengan pengukuran tata kelola perguruan tinggi ini, UNHAS akan juga menunjukkan kualitas semakin mutu UNHAS lebih berkualitas, Pak Arman. Baik, Pak Arman yang saya hormati, senang sekali melihat proyek perubahan Pak Arman. Saya apresiasi dari sisi konsep yang dikembangkan oleh Pak Arman ini cukup komprehensif dan banyak sekali tadi indikatornya. Tentu saya sangat tertarik untuk mengetahui hingga nanti arah kebijakan kementerian itu bisa terakomodasi di dalam ukuran kinerja dari perguruan tinggi. Pertama saya sampaikan apresiasi atas upaya yang sudah dikembangkan oleh Pak Arman dan tim dalam instrumen akreditasi Ban PT. Banyak kemiripan dengan Ban PT sehingga nanti kalau akan di-inline-kan akan mudah. Jadi apa yang dikembangkan saya akan cocok di tingkat perguruan tinggi.